Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-12. Asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelajahan kita kali ini tentang bagaimana cara menentukan kemiringan dari persamaan garis lurus. Bersama saya, Ibu Dr. Anda, Ais Widyastuti, MPD. Sekarang, mari kita mempelajari tentang kemiringan atau gradien. Apa sih gradien itu? Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis. Tangga untuk tempat tidur tingkat seperti gambar di samping ini merupakan salah satu contoh penerapan dari garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Agar tangganya aman, nyaman, dan tidak berbahaya jika dinaiki, maka tangga harus mempunyai kemiringan yang tepat. Bagaimana cara menentukan kemiringan? Kemiringan adalah perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibanding dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Nah, pada tangga di samping, perubahan sisi tegaknya adalah 150 cm. Sedangkan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal 50 cm. Jadi, kemiringan tangga tersebut adalah 150 dibagi 50 sama dengan 3. Jadi kemiringan tangga tempat tidur tersebut adalah 3. Menentukan kemiringan suatu garis. Istilah kemiringan biasanya digunakan pada kehidupan sehari-hari. Seperti kemiringan menara pisah, kemiringan atap rumah, kemiringan jalan, dan sebagainya. Sedangkan istilah gradien biasa digunakan pada matematika, seperti gradien garis lurus. Untuk menentukan kemiringan adalah perbandingan dari perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Pada koordinat kartesius bisa digambarkan sebagai berikut. Perubahan dalam Y dan perubahan dalam X. Kemiringan atau gradien dinotasikan M. Jadi, M sama dengan delta Y atau perubahan Y banding dengan delta X atau perubahan X. Perubahan Y adalah Y akhir dikurangi Y awal. Sedangkan perubahan X adalah X akhir dikurangi X awal. Sekarang, mari kita memperhatikan gradien garis pada bidang koordinat kartesius. Untuk memahami lebih jelas tentang kemiringan suatu garis, mari kita amati beberapa garis berikut ini. Garis AB. Perubahan arah vertikal 3. Sedangkan perubahan horizontal 5. Maka gradien AB atau MAB adalah 3/5. Bagaimana dengan garis PQ? Perubahan arah vertikal garis PQ turun 6 langkah, berarti negatif 6. Perubahan arah vertikal dari kiri ke kanan 3 satuan, maka positif 3. Jadi, gradien PQ atau MPQ sama dengan negatif 6/3.
sama dengan negatif 2. Jadi, gradien AB 3/5 dan gradien PQ adalah negatif 2. Untuk menandai perbedaan arah kemiringan, ditetapkan jika 1. Benda dari kiri ke kanan, ukuran kemiringannya bersifat positif. Seperti berikut. Arah garis dari kiri ke kanan naik, maka gradien adalah positif. Sedangkan jika benda dari kiri ke kanan turun, maka ukuran kemiringannya bernilai negatif. Nah, seperti berikut ini. Sekarang, mari kita menentukan gradien garis yang melalui titik pusat 0,0 dan titik X, Y. Contoh 1. Tentukan gradien garis G berikut ini. Garis G melalui titik 0,0 dan 2,4. Dari titik 0,0 ke titik 2,4 adalah 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Kemiringan gradien garis G atau yang dinotasikan dengan MG, MG sama dengan perubahan Y garis vertikal dengan perubahan X garis horizontal. Gradien G sama dengan 4/2. Gradien G sama dengan 2. Jadi, gradien garis G atau yang dinotasikan dengan MG sama dengan 2. Menentukan gradien garis yang melalui 2 titik. Bagaimana cara menentukan gradien garis yang melalui 2 titik? Mari kita perhatikan garis berikut ini. Garis K melalui titik P, X1, Y1 dan titik Q, X2, Y2. Gradien garis K yang melalui titik P dan Q adalah dinotasikan sama dengan MPQ sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik A 2,4 dan B 3,9. Diketahui X1 sama dengan 2 dan Y1 sama dengan 4. X1 dan Y1 adalah koordinat dari titik A. Sedangkan X2 dan Y2 kita ambil dari koordinat titik B, sehingga X2 sama dengan 3 dan Y2 sama dengan 9. Gradien garis yang melalui titik A 2,4 dan B 3,9 adalah dinotasikan dengan M, AB sama dengan delta Y per delta X. Gradien garis AB sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Gradien garis AB sama dengan 9 dikurangi 4 per 3 dikurangi 2. Gradien garis AB sama dengan 5/1 sama dengan 5. Jadi, gradien garis AB atau MAB sama dengan 5. Mari kita lanjut dengan contoh yang kedua. Tentukan gradien garis K berikut ini. Nah, untuk menentukan gradien garis K, kita bisa menentukan 2 titik yang dilalui garis K tersebut. Misalkan,
titik negatif 2,4 dan juga melalui titik 5, negatif 2. Nah, karena garis K melalui titik negatif 2,4 dan 5, negatif 2, maka perubahan dari titik negatif 2,4 ke titik 5,2 adalah 7 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah. 7 satuan ke kanan merupakan perubahan X atau delta X, sedangkan 6 satuan ke bawah adalah perubahan dari Y. Sehingga kemiringan gradien garis K adalah MK sama dengan delta Y atau perubahan Y per delta X atau perubahan X sama dengan negatif 6 per 7 sama dengan negatif 6 per 7. Atau kalian bisa menggunakan cara gradien garis yang melalui dua titik. Karena garis K melalui dua titik negatif 2,4 dan 5,2, maka kemiringan gradien garis K tersebut adalah MK sama dengan perubahan Y per perubahan X. Gradien garis K sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Dengan X1 Y1 dari titik yang pertama dan X2 Y2 adalah titik kedua. Sehingga gradien garis K atau MK sama dengan negatif 2 dikurangi 4 per 5 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 6 per 7 sama dengan negatif 6 per 7. Jadi gradien garis K adalah negatif 6 per 7. Menentukan gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Contoh 1. Tentukan gradien garis dengan persamaan Y sama dengan 5X. Pada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C adalah persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik 0, C. Y sama dengan 5X, maka koefisien dari X adalah 5. Jadi M sama dengan 5 dan C sama dengan 0. Artinya, persamaan garis tersebut mempunyai gradien M sama dengan 5 dan melalui titik pusat 0,0. Jadi, gradien dari garis Y sama dengan 5X adalah 5. Mari kita perhatikan contoh yang kedua. Tentukan gradien garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 7X ditambah 3. Persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Artinya garis tersebut bergradien M dan melalui titik C. M adalah koefisien dari X. Nah, pada persamaan Y sama dengan negatif 7X ditambah 3, maka nilai M sama dengan negatif 7 dan C sama dengan 3. Artinya, persamaan garis tersebut mempunyai gradien M sama dengan negatif 7 dan melalui titik 0,3. Jadi, garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 7X ditambah 3 mempunyai gradien negatif 7. Menentukan gradien garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0.
Nah, untuk menentukan gradien garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, terlebih dahulu kita harus mengubah persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 menjadi persamaan Y sama dengan MX ditambah C. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, ekivalen dengan BY kita tetapkan di ruas kiri, sedangkan AX dan C kita pindah ke ruas kanan. AX pindah ke ruas kanan karena positif menjadi negatif AX. Nilai C positif kita pindah ke ruas kanan maka menjadi negatif C. Sehingga ekivalen dengan BY sama dengan negatif AX dikurangi C. Sekarang nilai B-nya kita hilangkan, sehingga ekivalen Y sama dengan negatif A per B, X dikurangi C per B. Di sini persamaannya sudah ekivalen dengan bentuk persamaan Y sama dengan MX ditambah C. M adalah koefisien dari X dan C konstanta. Jadi, gradien garis dengan persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 adalah M sama dengan negatif A per B. Contoh soal. Contoh 1. Tentukan gradien dari garis 2X ditambah 4Y dikurangi 6 sama dengan 0. Dari persamaan 2X ditambah 4Y dikurangi 6 sama dengan 0, nilai A adalah koefisien dari X. A sama dengan 2. B koefisien dari Y, jadi B sama dengan 4. Dan C adalah konstanta dengan nilai negatif 6. Maka gradien garis tersebut adalah M sama dengan negatif A per B. Kemudian kita substitusikan A sama dengan 2 dan B sama dengan 4. Sehingga gradien atau M sama dengan negatif 2 per 4. Kita sederhanakan, M sama dengan negatif 1 per 2. Contoh 2. Tentukan gradien dari persamaan garis 6X ditambah 3Y sama dengan 12. Pada persamaan 6X ditambah 3Y sama dengan 12, ini ekivalen dengan persamaan 6X ditambah 3Y dikurangi 12 sama dengan 0. 12 di ruas kanan pindah ke ruas kiri. Jika positif, maka akan pindah menjadi negatif. Sehingga di sini menjadi 6X ditambah 3Y kurangi 12 sama dengan 0. Dengan demikian, maka nilai A sama dengan 6, nilai B sama dengan 3, dan C sama dengan negatif 12. Dan gradien adalah negatif A per B. Kita substitusi dengan nilai yang di situ, sehingga menjadi negatif 6 per 3 sama dengan negatif 3. Jadi, gradien garis tersebut adalah M sama dengan negatif 2. Kita lanjut contoh yang ketiga. Tentukan gradien dari persamaan garis 3X dikurangi 2Y dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, pada persamaan garis 3X dikurangi 2Y kurangi 6 sama dengan 0, maka nilai A sama dengan 3. B
sama dengan negatif 2 dan C sama dengan 6. A adalah koefisien dari X, B koefisien dari Y, C adalah konstantanya. Maka gradien sama dengan negatif A per B. Sekarang kita substitusikan nilainya yang di atas tadi. Sehingga menjadi negatif, A-nya kita ganti 3, B-nya kita ganti negatif 2. Negatif 3 per negatif 2. Sama dengan 3 per 2. Jadi, gradien garis tersebut adalah M sama dengan 3 per 2. Sifat-sifat gradien suatu garis. 1. Gradien garis yang sejajar sumbu X. Perhatikan garis PQ dan RS berikut ini. Garis PQ melalui titik P negatif 4,5 dan Q 5,5. Garis PQ sejajar sumbu X. Gradien garis PQ sama dengan atau MPQ sama dengan YQ dikurangi YP per XQ dikurangi XP. Sama dengan 5 dikurangi 5 per 5 dikurangi negatif 4. Sama dengan 0 per 9 sama dengan 0. Jadi, gradien garis PQ sama dengan 0. Sekarang perhatikan garis RS. R pada koordinat 2, negatif 3 dan S koordinat 6, negatif 3. Garis RS sejajar dengan sumbu X. Gradien garis RS sama dengan YS dikurangi YR per XS kurangi XL. Sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 3 per 6 dikurangi 2. Sama dengan 0 per 4. Sama dengan 0. Jadi, gradien garis RS sama dengan 0. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa gradien garis yang sejajar dengan sumbu X adalah 0. 2. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan garis AB dan CD berikut ini. Garis AB melalui titik A negatif 3,6 dan B negatif 3,3. Garis AB sejajar dengan sumbu Y. Gradien garis AB adalah YB kurangi YA per XB kurangi XA. Sama dengan negatif 3 kurangi 6 per negatif 3 dikurangi negatif 3. Sama dengan negatif 9 per 0. Sama dengan tak terdefinisikan. Sekarang perhatikan garis CD. Garis CD melalui koordinat C 2,1 dan D 2,6. Garis CD sejajar dengan sumbu Y. Gradien garis CD adalah YD dikurangi YC per XD kurangi XC. Sama dengan 6 kurangi 1 per 2 kurangi 2. Sama dengan 5 per 0. Sama dengan tak terdefinisikan. Kesimpulannya, jadi gradien garis yang sejajar sumbu Y adalah tak terdefinisikan. Dengan kata lain, garis yang sejajar sumbu Y tidak mempunyai gradien. Mari kita lanjut sifat gradien garis yang ketiga, yaitu gradien garis yang saling sejajar. Perhatikan garis AB, CD, dan EF yang saling sejajar berikut ini.
Garis AB sejajar dengan CD dan sejajar dengan EF. Gradien garis AB, karena garis AB melalui titik A dengan koordinat negatif 8,2 dan koordinat B negatif 4,6, maka gradien garis AB atau MAB sama dengan YB dikurangi YA per XB dikurangi XA. Sama dengan 6 dikurangi 3 per negatif 4 dikurangi negatif 8. Sama dengan 4 per 4, sama dengan 1. Jadi, gradien dari garis AB adalah 1. Sedangkan garis CD melalui titik C dengan koordinat negatif 5,0 dan D negatif 1,4, maka bergradien YD dikurangi YC per XD dikurangi XC. Sama dengan, kita ganti bilangannya, 4 dikurangi 0 per negatif 1 dikurangi negatif 5. Sama dengan 4 per negatif 1 ditambah 5. Sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Jadi gradien garis CD adalah 1. Sekarang mari kita perhatikan gradien garis EF. Garis EF dengan koordinat E 2,1 dan F 6,5. Maka gradien garis EF adalah YF kurangi YE per XF dikurangi XE. Kita substitusikan bilangannya sama dengan 5 dikurangi 1 per 6 dikurangi 2. Sama dengan 4 per 4, sama dengan 1. Ternyata gradien garis AB, garis CD, dan EF mempunyai gradien yang sama, yaitu 1. AB sejajar dengan CD, sejajar dengan EF, dan mempunyai gradien yang sama. Gradien AB sama dengan gradien CD, sama dengan gradien EF. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa garis-garis yang saling sejajar ternyata mempunyai gradien yang sama. Sekarang, mari kita lanjut dengan sifat gradien yang keempat. 4. Gradien garis yang saling tegak lurus. Perhatikan garis K dan L yang saling tegak lurus berikut ini. Garis K saling tegak lurus dengan garis L di titik B pada koordinat 4,4. Garis K juga melalui titik A dengan koordinat negatif 2,6. Maka gradien garis K adalah YB dikurangi YA per XB dikurangi XA. Sama dengan 4 dikurangi 6, sama dengan 4 dikurangi negatif 2. Sama dengan negatif 2 per 6. Jika disederhanakan, sama dengan negatif 1 per 3. Bagaimana dengan garis L? Mari kita perhatikan garis L. Garis L selain melalui titik B juga melalui titik C dengan koordinat 2, negatif 2. Maka gradien garis L adalah YB dikurangi YC per XB dikurangi XC. Sama dengan 4 dikurangi negatif 2 per 4 dikurangi 2. Sama dengan 6 per 2. Sama dengan 3. Dari kedua nilai gradien di atas, jika dikalikan, maka gradien AB kali gradien CD sama dengan negatif 1 per 3 kali 3, sama dengan negatif 1. Dengan garis AB
saling tegak lurus dengan garis KB. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hasil kali dari gradian garis-garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1. Jika garis G sejajar, jika garis G1 tegak lurus dengan garis G2, maka gradien dari M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Sekian penjelajahan kita kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.